Majalah Logika. Kabupaten Garut yang dikenal religius serta memiliki kekayaan alam yang berlimpah seakan menjerit. Karena keindahannya seakan ternoda oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Salah satu kekayaan yang dimiliki oleh Garut adalah sumber daya alamnya yang berlimpah. Perkebunan, hutan, pertanian, laut, pertambangan, panas bumi, dan lainnya ada di kota ini. Garut memiliki 3 sungai besar yang mengalirkan air sebagai salah satu sumber penghidupan bagi makhluk hidup. Gunung-gunung yang berdiri kokoh menjadi ciri khas kota Garut. Setidaknya ada 5 gunung ternama di sini. Satu di antaranya bernama Gunung Guntur. Gunung ini merupakan salah satu gunung aktif terbesar di wilayah Priangan Timur. Namun keberadaan gunung ini seakan terancam karena banyak oknum yang diduga melakukan pertambangan ilegal. Pemerintah pun bergerak cepat dan melakukan penegakan hukum dan menerapkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PPLH nomor 32 tahun 2009. Sejumlah oknum pun mendapat ganjarannya. Mereka dihukum karena terbukti melanggar Undang-Undang Lingkungan. Namun ironis, ada oknum pemerintah Kabupaten Garut yang malah terang-terangan melanggar Undang-Undang PPLH. Oknum tersebut melakukan pembangunan tanpa memperhatikan aspek hukum, diantaranya membuat AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Alhasil, oknum pejabat ini pun diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan akhirnya sampai pada proses sidang di Pengadilan Negeri Kabupaten Garut. Setelah menjalankan serangkaian persidangan, oknum pejabat tersebut divonis bersalah. Oknum pejabat itu adalah Dr. Andes Kuspendi MSI, yang dipercaya sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut. Pejabat ini pun akhirnya meringkuk di penjara gara-gara dituduh memperkarsai pembangunan bumi perkemahan atau BUPER di wilayah zona merah Gunung Guntur. Proses hukum tentang kasus ini pun cukup panjang. Setelah Pengadilan Negeri Garut menjatuhkan vonis bersalah, Kuspendi mengambil jalur banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Di PN Bandung Jabar ini, hukuman Kuspendi lebih ringan dari tuntutan jaksa, sehingga Kejari Garut melayangkan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Di Mahkamah Agung, Kuspendi tetap dinyatakan bersalah dan divonis 1 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, dan subsidiar 1 bulan kurungan. Setelah ada putusan dari MA, Kejari Garut pun langsung menjemput Kuspendi yang sedang berada di kediamannya, Kecamatan Balubur Limbangan, Kabupaten Garut. Saat itu juga, Kuspendi sudah pensiun dari statusnya sebagai ASN atau Aparatur Sipil Negara dan sedang menjalani proses atas dugaan tindak pidana korupsi Tipikor pembangunan SOR Ciatil yang dianggap merugikan negara sekitar 1,2 miliar rupiah. Melalui standar operasional prosedur atau SOP, Kejari Garut memboyong Kuspendi dari rumahnya ke rumah tahanan atau rutan kelas 2B Kabupaten Garut. Setelah Kuspendi dikurung di rutan, salah satu anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, Ade Kaca SE, memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Garut dan semua pihak yang telah menegakkan hukum, khususnya di Kabupaten Garut. Lalu bagaimana komentar Ade Kaca? Berikut kami sampaikan melalui wawancara langsung di Hotel Santika Garut hari Kamis 18 Februari 2021. Sampaikan apresiasi terhadap kinerja daripada para penegak hukum, dari mulai jajaran kepolisian, kejaksaan negeri sampai di kejaksaan tinggi yang sudah profesional melaksanakan fungsinya, sehingga tidak pandang bulu di mata hukum siapapun itu. Ketika salah ya hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Ya, ini menurut pandangan saya keputusan menjatuhkan hukuman terhadap Kuspendi, ya saya apresiasi terhadap kinerja daripada aparat penegak hukum baik yang ada di Kabupaten Garut dalam ini Kejaksaan Negeri maupun di Kejaksaan Tinggi sampai di Mahkamah Agung ya, karena itu adalah hak daripada terdakwa untuk melakukan upaya-upaya hukum. Namun ketika itu sudah final, maka saya menyarankan sekalipun dengan berat hati saya ingin menyampaikan, jalani apa yang sudah menjadi keputusan daripada hukum itu sendiri. Dan mudah-mudahan ini menjadi introspeksi diri bagi kita semua, termasuk diri saya, agar melakukan sebuah kebijakan itu harus benar-benar memprioritaskan daripada pertimbangan-pertimbangan. Jangan sampai kita terjebak dalam sebuah kebijakan yang itu juga akan menjerat diri kita sendiri.